Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga di sore hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam suasana puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hak diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi uswah dan menjadi khutbah bagi kita semua bagaimana menjadi hamba Allah yang benar menurut Allah, yaitu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tugas kita adalah mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah inti dari ibadah. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Doa merupakan permohonan dari kita sebagai hamba yang lemah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan doa itu maka kita meyakini bahwa Allah adalah Zat yang mengabulkan doa kita, dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu adalah lemah, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan masih beriringan dengan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, yaitu jika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, katakanlah bahwa aku sangat dekat dan aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Tentu ketika kita berdoa kepada Allah ada syarat-syarat sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah. Di antaranya mengikhlaskan niat kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan fisik kita, makanan kita, kemudian kita waktu yang tepat untuk berdoa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu kapan kita berdoa dan doa kita itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, banyak waktu-waktu tertentu yang dimana Rasulullah berdoa, dan itu adalah contoh untuk kita sebagai umatnya. Ketika kita di bulan Ramadan, maka tentu bulan Ramadan sendiri adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Di bulan Ramadan ada 4 waktu yang kita diijabai untuk berdoa. Yang pertama yaitu ketika kita sahur. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Yaitu di waktu sahur ketika kita sholat malam kemudian kita memohon kepada Allah, maka disitulah kita dalam posisi paling dekat dengan Allah sehingga doa kita dikabulkan. Maka ketika dalam kondisi sahur, jamaah sekalian, mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjelang sahur ketika akan berpuasa kemudian kita malah menonton acara-acara televisi yang itu mengganggu kehusukan kita dalam berdoa atau beribadah. Yang kedua yaitu ketika kita berpuasa. Dalam kondisi berpuasa kapanpun
itu adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Oleh karena itu dalam kondisi kita berpuasa, mari kita untuk selalu menggunakan waktu itu untuk berdoa, memohon kepada Allah, baik itu permohonan urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Tapi terutama adalah memohon bagaimana agar kita ketika pulang kepada Allah dalam kondisi bersih dari dosa, yaitu kita memohon ampun dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang paling penting. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita berbuka puasa. Ketika berbuka puasa maka kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Karena waktu ketika kita berbuka itulah saat kita juga doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan itu ada satu waktu yang betul-betul sangat mustajabah, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita dituntun oleh Nabi untuk selalu dari mulai tanggal 21 Ramadan, di malam-malam ganjil, kita untuk selalu lebih memfokuskan untuk berdoa kepada Allah. Dan permohonan kita yaitu bukan urusan duniawi, tetapi permohonan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Maka tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yaitu doa yang kita panjatkan ketika Lailatul Qadar yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga ketika kita selesai di bulan Ramadan betul-betul kita menjadi orang yang tattaqun. Dalam akhir dari surat ayat perintah tentang puasa Ramadan bukan untuk menjadi orang yang muttaqin sebagai isim fa'il, tetapi kita menggunakan kata tattaqun yaitu isim fi'il mudhari yang selalu kita untuk dituntut untuk bahwa takwa itu bukan yang stagnan, tapi takwa itu adalah sesuatu yang terus akan mengiringi langkah-langkah kita sampai kita kembali kepada Allah. Itulah sehingga di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita dipertemukan dengan Ramadan berapa kali sesuai dengan umur kita masing-masing. Umur saya umpamanya 50 tahun, maka saya dipertemukan dengan Ramadan 50 kali. Dan harapan bahwa setiap tahun kita mengikuti pendidikan yang oleh Allah, yaitu pendidikan tarbiyah Ramadan, maka kita menjadi semakin baik, semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita harapannya adalah husnul khatimah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.